Ada saudara perbedaannya orang Kristen sama orang Muslim. Makanya saya kadang-kadang melihat ya banyak orang Muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Muslim itu percaya bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali Panji Islam menyapa Anda melalui sebuah reaksi video singkat ya. Nah, berikut ini adalah sebuah pernyataan mengenai kehidupan seorang muslim yang jujur. Memang seorang muslim itu pasti insya Allah akan jujur karena dia merasa takut dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh si ibu ini ya, terkait worship leader yang membawa duit. Memang ini bukan worship leadernya tapi oknumnya ya. Di muslim juga sama, kami juga tidak menampik. Ada juga muslim yang tidak jujur dalam kehidupannya. Namun selayaknya seorang muslim yang baik itu akan selalu mengutamakan kejujuran, karena apapun itu kejujuran adalah segalanya. Nah, bagaimana pernyataan lengkapnya kita akan simak berikut ini. Tetap di Panji Islam Media. Ada saudara perbedaannya orang Kristen sama orang Muslim. Makanya saya kadang-kadang melihat ya banyak orang Muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Muslim itu percaya bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen enggak, kasih karunia. Walaupun perbuatan saya kayak begini, nipu orang, ya saya bersinah, saya selingkuh, kan saya selamat karena kasih karunia. Halo. Saya dulu di Solo, saudara pernah ya ada satu pendeta minta tolong sama saya, Bu, Ibu kalau cari karyawan tolong dong, worship leader saya itu butuh kerjaan. Saya dulu di Solo kita bikin percetakan sama penerbit buku-buku rohani. Udah karena dia minta tolong, teman saya pendeta ini, itu worship leader saya, pemimpin pujian di gereja itu luar biasa loh Bu, tolong diterima ya biar dia ada kerjaan. Akhirnya saya pikir iya kan lebih enak orang yang rohani kan, kita nggak usah bimbing lagi, dia kan orangnya udah bertobat. Wah kalau di gereja juga bahasa rohnya tinggi sampai ke langit saudara. Ya, kalau dia udah basah roh itu malaikat kupingnya keriting semua. Akan terjatuh, aku peringatkan engkau, Malang Arsenal. Saking tingginya bahasa rohnya. Udah akhirnya saya terima. Setor buku ke toko-toko. Satu saat dari satu toko buku itu telepon, pas saya yang angkat karena dia teleponnya malam. Dia pegawai saya, dia udah pulang. Dia bilang gini, Bu, saya minta dikirimin lagi ya buku yang dulu, karena stok kita di toko sini udah habis. Saya sudah minta sama pegawainya Ibu, tapi dia belum kirim. Saya bilang, loh Bu, perasaan setahu saya kita dulu pernah store ke tokonya Ibu banyak, tapi belum dibayar sampai sekarang juga kita belum ambil karena katanya belum laku. Loh, udah habis dari dulu Bu. Lah, terus duitnya mana? Karyawannya Ibu tuh datang memang di luar jam kantor, dia bawa nota, datang sama pacarnya. Oh begitu. Ya udah akhirnya besok pagi dia datang si worship leadernya ini. Saya tanya sama dia, kemarin toko buku itu minta di storein buku lagi, tapi kan selama ini belum ada laporan dan saya tahu mereka kan katanya belum laku. Iya Bu, tapi kamu tahu nggak, mereka bilang sudah habis lama dan duitnya sudah kamu bawa dan sekarang mereka udah kehabisan stok. Bener nggak? Terus mulai gini, maaf Bu. Nah aduh, sesuatu banget nih. Soalnya waktu itu saya lagi butuh uang. Jadi itu uangnya saya pakai dulu. Maaf ya Bu ya. Worship leader
ya, yang bahasa rohnya tinggi tapi nyolong duit nggak merasa itu berdosa. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Orang kayak begini saudara mati tok buat Yesus tapi nggak mau bangkit. Lebih susah mana sih mati bagi Yesus atau hidup bagi Yesus? Lebih susah hidup bagi Yesus loh. Ya kalau cuma mati tok mati aja, nggak bangkit-bangkit nggak masalah. Tapi orang Kristen Tuhan bilang bagaimana kita menyikapi kematian Kristus, kita mati dan kita juga bangkit dalam hidup yang baru. Lebih susah hidup bagi Yesus daripada mati bagi Yesus. Nah akhirnya saya kasih kesempatan. Ya udahlah saya maklumi mungkin kamu lagi butuh duit. Kejadian berikutnya gitu lagi. Berarti memang ini kalau orang Solo, orang Jawa bilang kalau watuk bisa diobatin, kasih minum kombix udah sembuh watuknya. Tapi kalau udah watak, mau dikasih minum apa juga susah saudara. Ya, kalau udah karakternya memang suka nipu, bukan suka nyolong, susah, benar nggak? Akhirnya dia malu sendiri, dia mengundurkan diri sendiri. Uangnya ya udah saya bilang kalau kamu mau ganti, kalau nggak juga, iya bu, nanti saya cicil, nggak bakal mungkin deh. Janji palsu nggak usah diharapkan. Ya udah pergi aja, terserah kamu mau ganti, puji Tuhan nggak juga, nggak apa-apa, puji Tuhan juga. Bener sampai sekarang pun nggak ganti, bagaimana mungkin? Akhirnya saya waktu itu coba, saya bilang sama suami saya gini, kalau ada orang Muslim terima aja deh, yang penting dia mau kerja. Kita terima satu orang Muslim saudara, jujur luar biasa, uang 50 rupiah dibalikin loh. Kenapa? Karena dia takut, dia pikir orang Muslim itu mikir mereka selamat karena perbuatan baik. Nanti kalau ditimbang di timbangannya, yang sebelah kanan berat dia masuk surga, kalau yang sebelah kiri dosanya lebih berat dia masuk neraka. Makanya dia takut. Orang Kristen enggak, hidup dalam teori kasih karunia yang kebablasan. Udah selingkuh aja masih berani khotbah. Kenapa? Kasih karunia. Ya, kita ini selamat karena kasih karunia. Firman Tuhan bilang engkau yang mati bersama dengan Yesus, engkau dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang bangkit enggak? Berapa banyak saudara di sini yang percaya bahwa Tuhan bangkit? Angkat tangan. Enggak percaya Yesus bangkit, lebih baik saudara keluar. Orang Kristen harus percaya Yesus itu sudah bangkit, amin. Dan kalau kita percaya Yesus bangkit, kata firman Tuhan, apa kita juga harus bangkit bersama-sama dengan Yesus. Bangkitnya apa? Supaya engkau juga demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Itu kebangkitan orang Kristen, hidup dalam hidup yang baru. Makanya saya selalu bilang kekristenan tidak bisa dinilai dari hebatnya orang main musik. Maaf loh saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Amin. Saya kalau injilin orang Muslim saya bilang, kamu perlu mengenal Tuhan yang benar. Saya sedang tidak memberitahukan kepadamu tentang agama. Ya, saya dulu punya pegawai, dia sholat 5 waktu, saudara. Sholatnya itu 5 waktu loh. Bener-bener orangnya alim banget, sholatnya 5 waktu loh. Kita kan kalau sholat sewaktu-waktu ya. Ya, doanya kan sewaktu-waktu, bener nggak? Kalau mereka kan 5 waktu, makanya kadang-kadang di pom bensin, ya kita lihat mereka berhenti ambil air wudhu, sholat 5 waktu. Harus. Nah Kristen kan tidak sewaktu-waktu. Kalau ingat ya bolehlah doa makan, doa tidur. Kita bangun pagi, Tuhan saya udah bangun pagi, tolong jaga hari saya, lindungi saya, jauhkan saya dari persoalan, dari masalah dalam nama Yesus. Nanti kalau siang Tuhan saya mau makan, kuduskan makanan ini. Nanti kalau malam Tuhan saya mau tidur, jagain rumah saya. Kan kita jadikan Tuhan cuma sebagai satpam. Benar nggak? Ya, jagain rumah saya, jagain anak saya. Emang Tuhan babysitter? Ya, saudara suruh jaga rumah jangan Tuhan, suruh malaikat yang jaga, amin. Tuhan kirim malaikatmu pagari rumah saya, bukan Tuhan suruh jaga rumah, emangnya satpam. Ya, kita tuh datang sama Tuhan itu layaknya kita datang sama Tuhan tuh bawa apa? Tuhan, aku datang kepadamu, ini hidupku. Jadikan aku berkenan di hadapanmu. Jadikan aku layak di hadapanmu. Ini kerinduanku Tuhan. Iya, sahabat bila dimanapun sahabat bila berada, kita perlu menggarisbawahi ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Memang benar kalau di Islam itu diutamakan kejujuran, tapi memang masih ada oknum-oknum yang tidak jujur yang mengatasnamakan Islam. Tapi itu bukan Islamnya, itu hanya oknumnya. Terus kalaupun ibu ini mengajarkan Tuhan yang benar, bahwa kami
meyakini bahwa Tuhan kami itu adalah hanya Allah satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada satu, dua, bahkan tidak ada sekalipun. Karena yang bagi kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apapun itu, dengan keyakinan ibu, silahkan. Ibu meyakini bahwa Tuhan itu hanya adalah Yesus, ya monggo silahkan. Karena itu adalah kembali kepada keyakinan ibu. Keyakinan kami adalah hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Baik sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada, mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjaga bahwasannya Islam itu dibangun dengan kejujuran. Maka dari itu, yuk kita tingkatkan bersama-sama nilai kejujuran kita dan buktikan bahwa Islam itu penuh dengan akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.